Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2.id. Video kali ini ada servisan HP Oppo A71 dengan kerusakan mati total. Untuk kondisi HP sebelum datang sudah dalam keadaan terbongkar, seperti teman-teman lihat di video. Dan dikarenakan HP-nya tidak ada respon sama sekali ketika saya tekan tombol power maupun pada saat pengecasan, jadi saya melakukan pengecasan tembak terlebih dahulu untuk baterainya. Dan juga pada saat pembuatan video ini ada servisan 2 HP lagi yang masuk. Jadi masih dalam proses antrian pengerjaan. Untuk kerusakannya LCD dan mati total. Oke, jadi setelah saya melakukan pengecasan ke baterai, saya akan coba nyalain HP-nya apakah bisa menyala. Dan sebelum itu saya melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk tegangan baterainya. Dikarenakan mejanya berantakan menyebabkan saya kesulitan untuk meletakkan multimeternya. Jadi saya beresin terlebih dahulu. Untuk alat ukur saya menggunakan multimeter digital dengan merek dan tipe Sanzen DT890N. Sebenarnya untuk merek dan tipe bebas ya, tidak ada patokan sama sekali. Di video ini atau di video saya yang sebelumnya menggunakan merek dan tipe yang sama dikarenakan alat ukurnya cuma ada satu saja ya teman-teman. Dan untuk kalibrasinya saya menggunakan dikalian DC 200 volt. Dan oke, ini multimeternya sudah siap, saya lepaskan baterai dari casan tembaknya. Untuk kalibrasi multimeternya sudah saya tentukan di DC 200 volt. Untuk selanjutnya mari kita mulai mengukur tegangan baterai yang keluar. Yang bisa teman-teman lihat hasil dari pengukurannya tampil di tegangan 3,9 volt. Yang bisa dibilang sudah cukup ya untuk menyalakan sebuah HP. Dan mohon maaf sebelumnya untuk pengukuran baterai sebelum saya melakukan pengecasan tidak saya videokan dikarenakan saya lupa ngevideonya. Oke ya teman-teman, jadi ini lanjut ke pemasangan baterai HP-nya ya. Baterai HP sudah terpasang, lanjut tekan tombol powernya dan mari kita lihat HP-nya menyala ditandai dengan adanya logo Oppo yang tampil di layar HP. Dan ini saya akan lanjut coba colok casan terlebih dahulu apakah terdeteksi arus yang masuk. Untuk kabelnya saya kasih label angka 02, bertujuan cuma sebagai penanda biar tidak salah lihat di layar pengecasan. Yang dikenakan juga kabelnya banyak ya yang tercolok di casannya. Dan bisa teman-teman lihat di layar HP-nya tidak ada logo petir yang tampil. Yang sedangkan untuk arus pengisiannya tampil di 330 mA. Untuk kerusakan seperti ini bisa dari jalur pengisian yang bermasalah ke baterai ataupun baterainya itu sendiri. Ataupun juga dari HP-nya sendiri ya. Yang selanjutnya akan saya cek satu persatu terutama di sumber tegangan yang masuk dari port USB. Untuk HP-nya bisa mati total kemungkinan dikarenakan tidak terdeteksinya arus pengisian atau bisa juga arus pengisian tidak sampai ke baterai. Sama ya, kurang lebih seperti itu. Yang ditandai tadi dengan tidak adanya logo petir yang tampil di layar HP. Sedangkan sumber energi yang tersimpan di baterai dikonsumsi terus-menerus oleh si HP-nya sendiri ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan perbaikan di jalur pengisiannya seperti saya kasih tahu tadi, terutama di bagian port USB-nya. Di sini saya akan langsung melakukan pergantian pada port USB terlebih dahulu. Dikarenakan tadi saya lihat untuk kondisi lubang dari port USB-nya ada kotoran dan ada korosi pada pin bagian dalam. Yang dibersihkan harusnya juga bisa ya. Cuma di sini saya tidak mau ambil risiko balik lagi dengan kerusakan yang sama. Jadi lebih baik saya memilih menggantinya ya. Dan ternyata di sini saya tidak ada stoknya lagi untuk pergantian port USB-nya. Jadi saya harus beli terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, saya sudah membeli partnya dan ternyata untuk part USB-nya tidak ada jual satuan. Adanya paketan part seperti teman-teman lihat di video. Part USB berikut kabel fleksibelnya. Tadi saya juga sekalian beli LCD berikut lem untuk HP yang saya kasih tahu tadi ke teman-teman. Dan di sini saya lanjut lagi ke pengerjaannya. Saya akan melepaskan fleksibel USB lama yang masih menempel di HP-nya. Dan saya juga akan pindahkan vibrator atau mesin getarnya yang ada di fleksibel yang lama ke fleksibel yang baru. Untuk penampakan kabel fleksibel USB-nya seperti teman-teman lihat, penampakannya masih oke. Masih kelihatan bagus. Oke, lanjut lagi ke pemasangan kabel fleksibel yang baru ke HP-nya. Untuk fleksibel masih dalam bungkus yang masih tersegel.
Dan untuk perbandingan antara fleksibel yang baru sama yang lama bisa teman-teman lihat di video. Yang fleksibel baru tidak berikut dengan mesin getarnya. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi ke teman-teman, saya akan memindahkan mesin getar yang menempel di fleksibel yang lama ke fleksibel yang baru. Untuk memindahkannya cukup mudah ya teman-teman. Cukup kita menggunakan solder untuk melepaskan dua kaki dari mesin getarnya, dan kita kasih sedikit lem di bodi mesin yang bakalan kita letakkan di fleksibel yang baru. Dan jangan lupa juga solder kembali kabel mesin getarnya ke fleksibel yang baru. Dan sudah, kita tinggal pasang fleksibel yang baru ke HP-nya. Oke, sebelumnya saya akan cobain terlebih dahulu untuk fleksibel yang barunya. Apakah berfungsi dengan normal sesuai dengan harapan? Untuk pemasangan kabel fleksibel sudah selesai. Nyalain HP-nya, colok kabel casan, dan mari kita lihat apakah ada perubahan dari yang sebelum diganti dengan kabel fleksibel yang baru. Bisa teman-teman lihat di layar HP tampil logo petir. Bisa dilihat juga di casannya untuk arus pengisian tampil di 550 mA. Naik dari yang sebelum diganti fleksibel. Persentase baterainya bertambah dari 35 menjadi 37%. Bisa dibilang ini berhasil. Dan ini kabel fleksibel yang lama. Jadi saya rasa untuk videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.